Oke, kali ini kita akan bedah sesuatu yang kuno, tapi luar biasa relevan buat kita yang hidup di zaman serba digital dan super berisik ini. Coba deh kita renungin dulu pertanyaan ini. Siapa sih yang benar-benar ngendaliin isi kepala kita? Soalnya, kalau kita mau jujur, sering banget jawabannya itu bukan kita sendiri. Nah, sebelum kita cari solusinya, kita harus kenalan dulu nih sama masalah utamanya. Bisikan-bisikan zaman sekarang. Kebisingan dari dunia digital yang nggak ada hentinya. Pernah nggak sih kamu lagi iseng scrolling di media sosial, awalnya cuma lihat-lihat doang, tahu-tahu dalam 5 menit, kamu udah ngebandingin hidupmu sama pencapaian 20 orang yang berbeda. Dan setelah itu, muncullah perasaan yang udah akrab banget. Rasa insecure, ngerasa kurang, ngerasa ketinggalan, FOMO. Semuanya cuma gara-gara lihat postingan orang lain yang isinya kesuksesan yang udah dipilih dan dipoles dengan sangat rapi. Dan bukan cuma itu loh, algoritma itu pinter banget. Sengaja dia kasih kita konten yang bikin kita marah soal politik atau cemas soal masa depan. Emosi kita tuh kayak sengaja dipermainkan. Dan ini yang lebih gilanya lagi. Setiap hari, kita itu terpapar lebih dari 10.000 pesan pemasaran dan semuanya pada dasarnya membisikkan hal yang sama. Kamu itu kurang. Kamu butuh ini biar lengkap. Kamu butuh itu biar bahagia. Terus-terusan kayak gitu. Terus gimana dong cara kita bertahan dari semua serangan bisikan ini? Nah, ada sebuah teks kuno, Surah An-Nas, yang ternyata menawarkan semacam perisai 3 lapis yang kuat banget. Ini dia 3 pilar utamanya yang bisa jadi benteng mental kita. Pengakuan terhadap sang pemelihara, sang penguasa, dan tujuan tertinggi. Yuk kita kupas satu-satu. Lapisan pertama itu Robbi, sang pemelihara. Artinya, kita mengakui ada yang terus-menerus merawat dan menyeimbangkan hidup kita. Kerennya, ini tuh kayak sistem operasi di HP yang otomatis update buat ngelindungin dari virus. Selalu ada, selalu bekerja di belakang layar. Lapisan kedua, Maliki, sang penguasa. Ini soal hierarki. Kalau kita sadar siapa yang punya akses admin tertinggi di hidup kita, maka omongan orang, jumlah likes, atau bahkan kritikan pedas sekalipun, itu semua jadi nggak punya kuasa akhir atas diri kita. Dan yang ketiga, ilahi, atau tujuan tertinggi. Nah, ini yang paling dalam. Lapisan ini memaksa kita untuk jujur sama diri sendiri. Sebenarnya, apa sih yang paling pantas dapat waktu, energi, dan fokus terbaik kita? Jadi pertanyaannya, apa yang sesungguhnya kita sembah? Dan menyembah di sini bukan cuma soal ritual ibadah ya, tapi lebih ke apa atau siapa sih yang benar-benar menyita energi dan perhatian terbaik kita setiap harinya? Coba deh kita audit jujur ke diri sendiri. Apa yang bikin kita panik? Kehabisan koneksi Wi-Fi? Apa yang kita kasih energi paling banyak? Mikirin omongan orang. Apa yang kita lakuin berjam-jam? Scrolling media sosial. Tanpa sadar, seringkali kita menyembah hal-hal kayak gini. Oke, berisainya udah siap. Sekarang kita perlu kenalan sama musuhnya. Musuh yang tak terlihat ini. Penting buat tahu, musuhnya ini bukan monster gede yang teriak-teriak. Dia punya 2 muka. Pertama, Al-Waswas, si pebisik. Suaranya tuh halus banget, sampai-sampai kita kira itu suara hati kita sendiri. Kedua, Al-Khanas, si penyelinap. Dia muncul dan hilang, nyerang pas kita lagi lengah, persis kayak iklan pop-up yang suka muncul tiba-tiba. Kedengeran familiar banget gak sih bisikan-bisikan kayak gini? Kamu gak sehebat mereka. Ngapain coba lagi, pasti gagal. Masalahnya, bisikan ini pinter banget yamarnya. Kadang kedengeran kayak pikiran yang rasional, atau bahkan jadi alasan buat kita nggak perlu mencoba jadi lebih baik. Dan ini dia plot twistnya. Ternyata, bisikan-bisikan ini datangnya bukan cuma dari kekuatan gaib yang tak terlihat, tapi juga dari manusia. Yep, feed media sosial yang bikin kita cemas, guru produktivitas yang bikin kita ngerasa kurang kerja keras, standar kecantikan yang nggak masuk akal, sampai orang-orang manipulatif di sekitar kita. Mereka semua bisa jadi pembisik. Oke, kita udah tahu masalahnya, udah punya perisainya, udah kenal musuhnya. Sekarang, gimana cara praktisnya? Kita butuh cetak biru buat benteng mental kita ini. Rencananya simple, ada 3 lapis pertahanan yang saling nyambung. Mulai dari dalam, lapis spiritual, yaitu terhubung lagi sama tujuan hidup kita. Terus, lapis mental, buat ngenalin itu bisikan dari mana. Dan yang terakhir, lapis lingkungan, buat menyaring apa aja yang masuk ke pikiran kita.
Dan ini bisa banget kita jadiin rencana aksi yang nyata. Coba deh tiap minggu unfollow 5 akun yang bikin kamu insecure. Tiap bulan coba deh bikin batasan sama satu orang yang toksik. Dan mungkin tiap tahun cari mentor atau gabung ke komunitas yang positif. Jadi bukan cuma teori, tapi benar-benar dilakuin. Nah, semua lapisan pertahanan ini tujuannya bukan buat bikin kita jadi ansos atau menutup diri dari dunia ya. Justru sebaliknya, tujuannya untuk membangun sebuah perlawanan yang lebih cerdas dan bijaksana. Karena begini, surah An-Nas itu nggak akan mengubah dunia. Dunia bakal tetap berisik, bisikan-bisikan itu bakal terus datang. Yang diubah itu bukan dunianya, tapi respons kita terhadap dunia. Itu kuncinya. Dari reaktif menjadi reflektif. Jadi, ini adalah sebuah pergeseran. Dari yang tadinya kita dikontrol sama bisikan-bisikan itu, menjadi pribadi yang secara sadar dan aktif membangun benteng kesadarannya sendiri. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Ini bukan soal menang sekali pukul, tapi soal bertahan dengan cerdas dan berkelanjutan.